Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Diti Fitria dengan NIM 2651062 di sini akan mempresentasikan materi tentang kalkulasi biaya berdasarkan aktivitas. Yang pertama, pokok pembahasan yaitu ada pengertian kalkulasi biaya berdasarkan aktivitas. Yang kedua, langkah-langkah umum dalam kalkulasi biaya berdasarkan aktivitas. Yang ketiga ada biaya per unit. Yang keempat ada pentingnya biaya per unit bagi perusahaan manufaktur dan jasa. Pokok pembahasan yang kelima yaitu kalkulasi biaya aktual dan normal. Yang keenam kalkulasi biaya tradisional. Dan yang terakhir adalah kesimpulan. Yang pertama saya akan menjelaskan tentang pengertian kalkulasi biaya berdasarkan aktivitas. Kalkulasi biaya berdasarkan aktivitas yang juga dikenal sebagai activity based costing adalah suatu metode akuntansi biaya yang digunakan untuk menghitung biaya produk atau layanan dengan mempertimbangkan aktivitas yang diperlukan untuk menghasilkan produk atau layanan tersebut. Pendekatan ini berfokus pada pengidentifikasian dan penilaian biaya berdasarkan aktivitas yang sebenarnya dilakukan dalam proses produksi atau penyediaan layanan. Metode ini berbeda dari metode tradisional seperti kalkulasi biaya berdasarkan kolom, di mana biaya dialokasikan ke produk berdasarkan faktor-faktor seperti jam kerja atau volume produksi. Dalam kalkulasi biaya berdasarkan aktivitas, biaya dialokasikan berdasarkan seberapa banyak setiap aktivitas berkontribusi terhadap produksi produk atau penyediaan layanan. Selanjutnya yaitu langkah-langkah umum dalam kalkulasi biaya berdasarkan aktivitas. Langkah-langkah umum dalam kalkulasi biaya berdasarkan aktivitas yang pertama, identifikasi aktivitas. Mengidentifikasi semua aktivitas yang terlibat dalam proses produk atau penyediaan layanan. Aktivitas dapat mencakup hal seperti perencanaan, pemesanan bahan baku produk, pengemasan, pengiriman, dan lain-lain. Yang selanjutnya alokasi sumber daya, menentukan seberapa banyak setiap aktivitas digunakan oleh setiap produk atau layanan. Ini dapat melibatkan pengumpulan data tentang seberapa sering atau seberapa lama setiap aktivitas dilakukan untuk setiap produk. Yang kedua, alokasi biaya. Menentukan biaya yang terkait dengan setiap aktivitas ini melibatkan pengumpulan data biaya yang berkaitan dengan aktivitas termasuk biaya tenaga kerja, bahan baku, overhead pabrik, dan lain-lain. Dan yang terakhir, perhitungan biaya produk. Menggunakan informasi tentang alokasi sumber daya untuk menghitung biaya total produk atau layanan. Ini melibatkan mengalokasikan biaya aktivitas ke setiap produk berdasarkan konsumsi aktivitas oleh produk tersebut. Yang selanjutnya biaya per unit. Biaya per unit perusahaan yang menghasilkan suatu jenis produk. Perhitungan biaya per unit produk sangat sederhana, yaitu total biaya yang berkaitan dengan unit produksi dibagi dengan jumlah unit yang diproduksi. Walaupun konsep ini kelihatannya sangat sederhana, tetapi di dalam prakteknya dapat menjadi lebih rumit karena hal berikut ini. Yang pertama, total biaya. Apakah yang dimaksud dengan total biaya adalah hanya biaya produksi atau biaya produksi ditambah biaya pemasaran atau semua biaya perusahaan? Yang kedua, pengukuran biaya yang dibebankan. Untuk pengukuran biaya yang dibebankan kepada produk, apakah biaya aktual atau biaya taksiran dibebankan kepada produk, apakah biaya aktual atau biaya taksiran. Yang ketiga, pengaitan biaya dengan produk. Jika perusahaan hanya menghasilkan satu jenis produk, hal ini tidak menjadi masalah. Tetapi jika perusahaan menghasilkan lebih dari satu produk, bagaimana cara yang tepat untuk mengaitkan biaya dengan masing-masing produk yang bersangkutan? Selanjutnya, pentingnya biaya per unit bagi perusahaan manufaktur dan jasa. Perusahaan manufaktur. Sistem akuntansi biaya memiliki tujuan pengukuran dan pembebanan biaya, sehingga biaya per unit dari suatu produk dapat ditentukan. Informasi biaya per unit adalah sangat penting bagi perusahaan.
manufaktur. Untuk penilaian persediaan, penentuan laba, dan pengambilan keputusan lainnya, pengungkapan biaya persediaan dan penentuan laba adalah keputusan pelaporan keuangan yang dihadapi setiap perusahaan pada setiap akhir periode. Perusahaan jasa. Perusahaan jasa juga memerlukan informasi biaya per unit. Pada dasarnya, untuk menghitung biaya per unit antara perusahaan jasa maupun perusahaan manufaktur adalah sama. Pertama sekali, perusahaan jasa harus mengidentifikasi unit jasa yang disediakan dan mengidentifikasi total biaya untuk unit jasa yang disediakan. Selanjutnya, kalkulasi biaya aktual dan normal. Kalkulasi biaya aktual, sistem biaya aktual mengharuskan perusahaan menggunakan biaya aktual dari seluruh sumber daya yang digunakan untuk produksi, baik biaya utama maupun biaya overhead. Untuk menentukan biaya per unit, biaya utama aktual dapat dibebankan dengan menggunakan penelusuran langsung dan dapat dibebankan secara tepat waktu sehingga tidak terdapat masalah yang cukup signifikan baik dari segi keakuratan maupun ketepatan waktu. Metode ini mempunyai kelemahan dalam penggunaan biaya aktual untuk penghitungan biaya per unit untuk biaya overhead. Yang selanjutnya biaya normal. Kalkulasi biaya normal mengharuskan perusahaan untuk membebankan biaya aktual bahan langsung dan tenaga kerja langsung kepada unit yang diproduksi. Namun untuk overhead dibebankan berdasarkan estimasi yang ditentukan terlebih dahulu. Kesulitan utama dari metode ini adalah perbedaan tarif aktual dengan tarif yang telah ditentukan. Yang selanjutnya, kalkulasi biaya normal. Metode ini banyak digunakan oleh perusahaan karena sangat bermanfaat untuk pengambilan jangka pendek. Tarif overhead yang ditentukan terlebih dahulu dengan rumus berikut, yaitu tarif overhead sama dengan overhead yang dianggarkan dibagi penggunaan aktivitas yang dianggarkan. Selanjutnya ini ada contoh kalkulasi biaya aktual. Kita langsung saja ke selanjutnya, ini kalkulasi biaya tradisional. Kalkulasi biaya produk tradisional hanya membebankan biaya produksi pada produk. Pembebanan biaya utama produk tidak memiliki kesulitan karena dapat menggunakan penelusuran langsung atau penelusuran bergerak yang sangat akurat, tetapi sebaliknya biaya overhead memiliki masalah dalam pembebanan biaya ke produk karena hubungan antara dan masukan keluaran tidak dapat diobservasi secara fisik. Dan selanjutnya tarif pabrik menyeluruh. Pembebanan overhead ke produk secara tradisional dapat menggunakan tarif pabrik menyeluruh. Dengan menggunakan tarif ini, biaya overhead pertama sekali diakumulasi dalam kelompok besar pabrik secara menyeluruh. Overhead dibebankan kepada kelompok hanya dengan menjumlahkan semua biaya overhead yang diharapkan terjadi di pabrik selama setahun. Karena semua biaya overhead adalah untuk pabrik, maka pembebanan kepada kelompok dilakukan sangat akurat. Tahap selanjutnya, menghitung tarif pabrik menyeluruh dengan menggunakan satu penggerak tingkat unit, biasanya adalah jam tenaga kerja langsung atau jam mesin. Contohnya, Berlin memproduksi dua jenis telepon, yaitu tanpa kabel dan model reguler. Perusahaan memiliki estimasi dan data aktual sebagai berikut. Overhead yang dianggarkan 360.000, aktivitas yang diharapkan atau jam tenaga kerja langsung 100.000, aktivitas aktual jam tenaga kerja langsung 100.000, overhead aktual 380.000. Jika tarif ditentukan langsung berdasarkan jam tenaga kerja langsung, maka tarif overhead yang ditentukan terlebih dahulu dihitung dengan rumus sebagai berikut. Tarif overhead sama dengan overhead yang dianggarkan dibagi penggunaan aktivitas yang dianggarkan, yaitu 360 dibagi 100.000 jam sama dengan 3,60. Maka untuk mencari overhead yang dibebankan digunakan rumus berikut ini. Overhead yang dibebankan sama dengan tarif overhead dibagi output aktual, yaitu 3,60 dikali 100.000 sama dengan 360.000. Perbedaan antara overhead aktual dengan perbedaan disebut varian Berlin atau
Berlin terlalu rendah membebankan overhead sebesar 20.000 US dollar. Maka disebut underreflight. Jika terlalu tinggi disebut overreflight. Jika terjadi underreflight, maka pada akhir tahun akan menambah harga pokok penjualan dan sebaliknya. Nah, selanjutnya contoh biaya unit produk Berlin dapat dihitung sebagai berikut. Unit yang diproduksi tabel tanpa kabel yaitu 10.000 dan yang reguler 100.000. Selanjutnya jam tenaga kerja langsung tanpa kabel 10.000, reguler 90.000. Biaya utama 78.000, reguler 738.000. Selanjutnya biaya overhead 3,60 dikali 10.000 yaitu 36.000. Selanjutnya 3,60 dikali 90 hasilnya yang kedua 324.000. Total biaya produksi tanpa kabel 114.000 dan yang reguler 1.062.000. Biaya per unit tanpa kabel 11,40 dan yang kedua 10,62.000. Tarif departemental. Dasar pemikiran tarif departemental ini adalah untuk menghindari pembebanan rata-rata seperti yang digunakan pada tarif pabrik menyeluruh. Tarif departemental berasumsi bahwa beberapa departemen mungkin lebih insentif overhead dibandingkan dengan yang lain, sehingga produk yang menghabiskan waktu lebih banyak pada departemen akan dibebankan overhead yang lebih besar dari yang menghabiskan waktu yang lebih sedikit. Selanjutnya ini salah satu contohnya. Yang ketujuh atau yang terakhir adalah kesimpulan. Kalkulasi biaya berdasarkan aktivitas juga dikenal sebagai activity based costing. Adalah suatu metode perhitungan biaya yang lebih rinci dan akurat dengan menggabungkan biaya langsung dan tidak langsung ke berbagai aktivitas yang dilakukan oleh suatu organisasi. Metode yang memberikan wawasan lebih dalam mengenai sumber-sumber daya organisasi, namun juga memerlukan usaha lebih dalam pengumpulan dan analisis data. Keputusan untuk menerapkan activity based costing harus dipertimbangkan dengan cermat berdasarkan kebutuhan dan karakteristik khusus dari masing-masing organisasi. Sekian yang dapat saya jelaskan. Terima kasih atas perhatian.